قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dalam hadis ini beliau menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Kata ya'nihi berasal dari kata kerja ana ya'ni, berasal dari kata inayah yang artinya adalah perhatian besar. Dikatakan perkara ini hadzal amru ya'nini, perkara ini penting bagi saya merasa penting dengan urusan ini, perkara ini menjadi perhatian saya, atau bahkan menjadi perhatian saya. Maka Nabi Muhammad SAW menjadikan di antara tanda kebaikan dan kesempurnaan Islam seseorang adalah kalau dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting baginya. Namun perlu diketahui bahwasanya penting tidaknya suatu perkara dalam kehidupan kita ini tidak kita kembalikan kepada hawa nafsu kita, tapi semuanya ditimbang dan diukur dengan timbangan syariat. Dan hal ini mencakup urusan dunia dan urusan akhirat. Kita meninggalkan apa yang tidak penting untuk kita, yang tidak bermanfaat untuk kita, baik dalam urusan akhirat maupun dalam urusan dunia. Dan timbangannya adalah timbangan syariat. Yang tidak penting adalah yang tidak penting menurut syariat. Yang tidak bermanfaat adalah yang tidak bermanfaat menurut syariat. Maka itu kita tinggalkan kalau kita ingin Islam kita sempurna dan Islam kita baik. Karenanya seorang muslim akan meninggalkan semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hal-hal yang Allah melarangnya dengan tegas, baik berupa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan hamba-hambanya, ataupun berupa bid'ah, menambah-nambah dalam urusan agama, meyakini akidah yang sesat, menjalankan ibadah kepada Allah dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau ibadahnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi caranya tidak beliau contohkan, maupun berupa maksiat-maksiat, baik berupa kabair, dosa-dosa besar, maupun dosa-dosa kecil. Ini semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ditinggalkan oleh seorang muslim, karena perkara tersebut tidak penting baginya. Bukan cuma tidak penting, tapi perkara tersebut juga membahayakan akhiratnya, yang merupakan urusan terpenting dalam kehidupannya. Jadi yang pertama harus ditinggalkan adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-mushtabihat, perkara-perkara yang syubhat, harta yang bercampur antara haram dan halal, hukum-hukum yang masih diperselisihkan di antara para ulama, dan kita belum memiliki hukum yang kuat dalam masalah yang sudah kita hadapi. Ini adalah syubhat, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun
wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sungguh yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Juga yang kita bahas dalam hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma dalam pertemuan yang terakhir sebelum pertemuan kita pada hari ini, untuk meninggalkan perkara-perkara yang meragukan kepada perkara-perkara yang jelas dan tidak meragukan. Kemudian juga yang ketiga adalah perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh, yaitu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau, namun tidak dengan tegas. Makruh yaitu sesuatu yang kalau kita tinggalkan kita mendapatkan pahala, kalau kita kerjakan kita tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contohnya menurut para ulama adalah misalnya memegang kemaluan kita dengan tangan kanan tanpa ada kebutuhan, tanpa ada uzur. Kemudian juga beristinja dengan tangan kanan kita. Padahal Nabi Muhammad SAW mencontohkan kita untuk beristinja dengan tangan kiri kita. Kemudian juga misalnya berjalan dengan satu sendal atau satu sepatu. Ini juga dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Falyan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hendaknya dia memakai kedua-duanya atau melepas kedua-duanya sama sekali. Beliau kadang-kadang memakai sendal, kadang-kadang sesekali nyeker. Itu adalah teladan beliau, tapi memakai satu sendal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga minum dari qirbah atau dari bejana minuman langsung, minum dari termos langsung, minum dari teko langsung. Tapi kita minum dari gelas, kita tuangkan dulu dalam gelas, kemudian baru kita minum. Kemudian juga di antara contoh amalan yang makruh adalah meniup minuman. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW, tapi para ulama mengkategorikan larangan tersebut sebagai larangan yang makruh dan tidak sampai derajat haram. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara perkara yang sebaiknya ditinggalkan atau yang hendaknya ditinggalkan oleh setiap muslim adalah fudhulul mubahat, hal-hal yang sifatnya mubah tapi kebanyakan, berlebihan. Ini juga termasuk perkara yang perlu ditinggalkan oleh setiap muslim sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan contohnya adalah berlebihan dalam berbicara, ngobrol, ya, cangkruan, cakungan, ya, yang berlebihan. Kita mengetahui berbicara itu boleh, tapi kadang-kadang kalau kita tidak sadari, kalau kita tidak kontrol, maka pembicaraan yang awalnya boleh itu membawa kita kepada hal-hal yang tidak boleh, keasyikan, ya, membicarakan kejelekan orang lain. Ya juga misalnya adalah samar atau begadang dalam hal-hal yang tidak perlu. Ya, pada dasarnya boleh, tapi kalau berlebihan, kepanjangan menjadi tidak baik. Demikian juga dengan makanan yang boleh, ya, bahkan bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan man ahabba an yahsuna 'amaluhu falyuhsin niyatahu fa inna Allah ya'juru al-'abda idza hasanat niyyatuhu hatta bil luqmah. Barang siapa yang ingin dan suka amalannya menjadi baik, hendaklah dia memperbaiki niatnya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada seorang hamba jika baik niatnya sampai pada sesuap nasi yang dia lakukan, sampai pada sesuap nasi yang dia makan. Ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau berlebihan makannya, ya, makan itu halal, boleh, mubah, ya. Sesekali kita mungkin menikmati kuliner. Tapi yang masalah adalah kalau sudah berlebihan, menjadi fudulul mubahat, menjadi halal yang mubah tapi berlebihan. Ini juga selayaknya ditinggalkan oleh seorang muslim. Demikian juga makanan, ya, makanan, minuman, ini semuanya termasuk dalam kata kuliner. Kemudian juga berlebihan dalam berpakaian yang awalnya boleh. Pakaian itu boleh. Pakaian itu adalah satar untuk kita, penutup aurat kita. Namun ketika dia menjadi berlebihan, terlalu banyak, kita terlalu memberikan perhatian pada hal tersebut, maka ini menjadi tidak baik, ya, mengikuti secara berlebihan perkembangan mode. Awalnya boleh, tapi menjadi berlebihan dan melalaikan kita dari urusan akhirat. Kemudian juga termasuk papan, ya, tempat tinggal kita. Tadi sudah dibahas tentang pangan, ya, makanan, kemudian sandang, pakaian. Papan kita juga seperti itu. Tempat tinggal kita awalnya halal dan boleh, tapi kalau berlebihan dalam memberikan perhatian padanya, maka itu juga tidak baik. Juga tidur. Tidur adalah sesuatu yang mubah. Kalau kita pasang niat yang baik, kita bisa mendapatkan pahala. Tapi kalau berlebihan juga menjadi tidak baik. Sebagian orang soleh mengatakan, inni ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Sungguh aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari qiyamul lailku. Subhanallah. Orang mengharapkan pahala dari qiyamul lail wajar. Tapi bagaimana orang mengharapkan pahala dari tidurnya? Dengan niat. Ya, ketika dia meletakkan badannya di atas tempat tidurnya, dia olah hati dia. Dia olah hati dengan niat, dia katakan, ya Allah, aku tidur sekarang tidak terlalu malam, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang melarang kami untuk begadang yang tidak perlu, dan dengan niat agar aku nanti bisa bangun malam. Orang yang memasang niat seperti itu di hatinya sebelum dia tidur, maka dia mendapatkan pahala dari tidurnya. Dan seperti yang sudah kita ketahui, tidur itu boleh, mubah. Tapi juga seorang muslim hendaknya tidak berlebihan dalam tidur. Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, seorang penuntut ilmu hendaknya tidak tidur berlebihan, dan jangan sampai tidurnya lebih dari 8 hari dalam jangan sampai tidurnya lebih dari 8 jam dalam satu hari. Kalau sudah lebih dari itu, maka itu sudah berlebihan. Ya, bagaimana kita akan beramal, bagaimana kita akan banyak beribadah kalau tidurnya terlalu banyak? Dan masing-masing dari kita memiliki tingkat kecukupan yang berbeda untuk tidur. Ada sebagian orang yang di malam hari cukup tidur 3 jam atau bahkan 2 jam. Ada sebagian yang standar tidurnya adalah 4 jam. Ada yang baru bisa cukup istirahat kalau tidur 5 jam atau 6 jam. Maka silahkan, kalau memang tubuh kita butuh 5 jam, butuh 6 jam, silahkan tidur 5 jam atau 6 jam. Kalau butuh istirahat 4 jam dalam satu malam, maka kasih hak tubuh kita 4 jam. Tapi jangan berlebihan. Kalau cukup 4 jam, usahakan tidak lebih dari itu. Kalau cukup 5 jam, maka jangan lebih dari itu. Kalau cukup 6 jam, maka jangan lebih dari itu. Selebihnya kita pakai untuk urusan dunia atau urusan akhirat kita. Menambah bekal akhirat kita lebih banyak. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya seorang muslim bisa sampai pada derajat zuhud. Zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Zuhud
adalah sebuah derajat yang tinggi. Dia lebih tinggi daripada derajat wara'. Ya, wara' adalah meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan akhirat kita. Tarku ma yadhurru fil akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan akhirat kita. Tapi zuhud lebih tinggi. Zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Maka kalau kita kembalikan kepada 4 perkara tadi yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, ya, meninggalkan muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Yang kedua adalah meninggalkan mushtabihat, perkara-perkara yang syubhat. Meninggalkan makruhat, meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ya. Maka tiganya kita bisa kategorikan sebagai wara', meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan urusan akhirat kita. Dan yang terakhir meninggalkan fudhulul mubahat, meninggalkan halal yang mubah tapi berlebihan. Ini adalah tingkatan zuhud. Dia mubah tapi kita tinggalkan dengan pertimbangan dia tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Lebih baik kita menyibukkan diri dengan yang lebih dari itu. Menyibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban. Menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sunnah. Waktu kita habis untuk yang wajib atau yang sunnah. Sayang kalau waktu kita habis dalam perkara-perkara yang mubah. Jadi ini adalah 2 derajat tinggi dalam agama kita. Yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Yang pertama adalah wara', meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan urusan akhirat kita. Dan yang kedua yang lebih tinggi adalah zuhud, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat kita. Ada perbedaan tipis di antara keduanya, dan itu bisa kita pahami dengan contoh-contoh yang sudah kita sebutkan di atas. Jadi hadis ini mengajarkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting untuk kita. Dan semua yang membahayakan urusan akhirat kita atau tidak bermanfaat untuk akhirat kita, maka itu tidak penting. Kenapa? Karena standar kita adalah standar syariat. Standar agama itu yang dijadikan patokan dan sandaran dalam menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Maka mafhum, ya, atau pesan tersirat dari hadis ini adalah hendaknya seorang muslim menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang wajib-wajib atau yang sunnah-sunnah. Ya, kalau kita membagi hukum Islam dalam 5 hukum, ya, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, maka 3 yang terakhir yaitu haram, makruh dan mubah sudah disebutkan dalam hal-hal yang semestinya ditinggalkan tadi. Hal yang kita anggap tidak penting, bahkan membahayakan akhirat kita. Maka tersisa 2 lagi, perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Ini yang seharusnya menjadi inayah, menjadi perhatian besar umat Islam. Mereka lebih fokus pada 2 hal ini, memperbanyak perkara-perkara yang wajib dan menambahnya lagi, menghiasinya dengan perkara-perkara yang sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang juga merupakan bagian dari rangkaian Arba'in Nawawiyah. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai, yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan atas mereka. Jadi amalan terbaik yang menjanjikan pahala paling besar justru adalah amalan-amalan yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis di atas, "Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih baik daripada perkara-perkara yang aku wajibkan atas mereka." Maka halal yang hukumnya wajib harus menjadi prioritas kita. Kita harus gugurkan dari diri kita dengan menjalankannya. Dan itu yang akan memberikan pahala terbesar untuk kita semuanya. Maka menjalankan sholat, apalagi secara berjamaah, menurut sebagian ulama adalah wajib. Kemudian menjalankan puasa Ramadan, ya, zakat bagi yang sudah memiliki nisab, kemudian juga haji bagi yang sudah mampu. Ini adalah rukun-rukunnya, ini adalah pokoknya.
Pokok dari ibadah-ibadah yang wajib. Birrul walidain juga wajib. Ya, menafkahi keluarga kita juga wajib. Maka kita jadikan ini semuanya sebagai prioritas utama. Betul memang yang namanya wajib pasti tidak lepas dari beban. Tapi kita bisa meringankannya dengan mengharapkan pahala besar di balik itu. Kita harus menyadari bahwasanya di balik sesuatu yang wajib ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun berat, meskipun ada beban, kita akan merasa ringan. Kenapa? Karena kita melihat ada pahala terbesar, pahala terbaik yang Allah siapkan untuk kita ketika menjalankan perkara-perkara yang wajib itu. Kemudian Allah berfirman di akhir hadis, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai aku mencintai dia. Nah, setelah perkara-perkara yang wajib, kita kemudian menambah dan menghiasi amalan kita dengan halal yang sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, haji yang sunnah, yakni haji yang kedua, ketiga dan seterusnya. Umroh yang sunnah, yakni umroh yang kedua, ketiga dan seterusnya. Berbuat baik kepada orang lain. Ya, ini semuanya adalah contoh dari ibadah-ibadah sunnah yang seharusnya menjadi pokok perhatian seorang muslim. Jadi kalau kita dituntut untuk meninggalkan apa-apa yang tidak penting untuk kita, baik berupa muharramat, halal yang diharamkan, makruhat, halal yang makruh, kemudian mustabihat, halal yang masih syubhat, atau fudulul mubahat, halal yang mubah tapi berlebihan, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah lawannya yang tersisa, yaitu perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Maka hadis ini sangat agung, dia mengumpulkan agama semuanya. Secara tersurat, hadis ini mengajak kita, membawa kita, memotivasi kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Yaitu apa? 3 hukum yang pertama. Muharram, makruh, haram, makruh, mubah. Kemudian, secara tersirat, mafhum dari hadis ini adalah kita diperintahkan untuk menyibukkan diri dengan sisanya, yaitu yang wajib atau yang sunnah. Maka itulah agama semuanya, tidak lepas dari 5 hukum itu. Maka semuanya sudah tercakup oleh hadis ini. Sebagian dicakup secara tersurat, sementara sebagian lagi dicakup secara tersirat.